Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngehits ngobrol bareng Ustadz Hafid. Jangan lupa sebelum kita ngobrol siapa bintang tamu kita pada hari ini, jangan lupa subscribe, juga tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga share dan like. Share sebanyak-banyaknya biar video ini selalu berlanjut. Alhamdulillah pada saat ini saya kedatangan tamu istimewa. Istimewa lah intinya. Ya, Insya Allah. Jadi tamunya siapa dia? Nah ini seorang perempuan cantik, muda, punya banyak pengalaman, dan alhamdulillah dia sudah terbang ke luar negeri maksudnya ya. Jadi alhamdulillah kita sambut Nona Rinda. Nona Rinda. Iya. Nama aslinya siapa sih? Nama asli aku Rinda Puspadewi, cuman emang dari dulu aku dipanggil Nona Rinda. Gitu. Ya, coba dong sedikit nih tentang Nona Rinda nih apa? Iya, aku Nona Rinda. Aku penyanyi solo. Orang penyanyi Solo, dangdut juga, orang Solo ada gitu. pop, enggak Jogja sih. Muter-muter sih. penyanyi ini ya. Penyanyi Solo, sendirian ya, maksudnya sendirian. gitu ya. Ya Berarti ampun, jomblo dong. sedih sekarang. banget ya, iya Jomblo. kebetulan. Jadi promosi ini. Enggak apa-apa promosi. Apa-apa ya. Okay. Jadi kegiatannya apa aja nih? Kegiatannya sih selama Saya ini panggil ya teteh ya? selain nyanyi boleh. Ya, Teh coklat apa gimana? Teh susu? Teh pucuk. Teh Udah itu ya. Nah, nggak boleh. Oke. Nah, gimana tuh? Kegiatannya sih selama ini masih nyanyi-nyanyi aja, cuman karena pandemi jadi aku kegiatannya sehari-hari rebahan di rumah. Iya, memang Gitu. pandemi ini kadang sulit kita mau manggung susah ya. Iya benar. Jadi- Manggungnya di kamar mandi aja. Iya, jadi nyanyi sendiri ya. Nyanyi Iya. sendiri memang. Nah, iya, kadang kita nih kalau lagi pandemi ini jadwal ceramah di mana-mana. Gitu ya. Iya. Terus gagal semua jadinya. Ya, batal lah. Kan biasa kan kalau lagi banyak acara tuh dompet nggak bisa ditekuk tuh. Kayak gitu. Iya, sampai kulkas nggak bisa tegang ditutup. banget gitu Iya. ya. Enggak saking penuhnya kali ya. Oke. Sama amplop. Amplopnya itu yang tebel. Oh kirain ini apa struk-struk Oh iya, kreditan sama ini gitu ya, ya. kreditan utang juga kan. Bener. Oke ya, jadi ini pengen tahu banyak nih saya kehidupan beliau. Ya. Jadi walaupun ini kita walaupun beda profesi tapi alhamdulillah kita bersahabat nih pemirsa. Bener. Jadi iya, jadi kita nggak boleh mandang sisi Dan just apapun by itu ya. cover ya. Nah jangan mandang dari covernya karena durian juga kan itu tajam tapi kan rasanya manis. Iya, kadang-kadang ya. Ada yang kecut juga ada masalahnya ya? Pak Ustadz ya. Oh, ada yang kecut juga, ada yang busuk juga ya. Ya itu tergantung juga lah. Jadi durian juga kadang-kadang covernya ini ya bagus, dalamnya tapi manis. Ada juga gernuk tuh, licin banget, indah banget dipandang itu. Apaan tuh? Gernuk. Nah, nih bisa lihat nih. Berenuk itu kan indah, cakep, mentereng lah, glowing. Udah kayak perawatan, udah di apa? Pakai skincare. Iya skincare yang high quality lah. Nih gernuk ini glowing, cakep, indah. Tapi siapa sangka dari glowingnya dia ini ada racun yang bisa dia beracun lah kalau tapi ada memang bisa digunakan obat juga sih. Cuma rata-rata ya banyak yang ya gitulah. Racunan. Ya. Jadi gimana nih? Oh, ini ada beberapa karya nih yang biar Teh Nona Rinda ini kita coba lihat dulu, view dulu sementara. Nah, ini karyanya. But I come above, down below. Where it's so in love to let it show. Tahu engkau ragu akan tulus cintaku. Tolong dijawab, nggak boleh bohong. Itu dia kawan-kawan, sahabat semua nih. Itu video sahabat saya nih Nona Rinda. Nah, itu cakep bener itu. Judulnya apa tadi? Lari darimu ya. Lari darimu. Sama kamu nakal lagi. Kamu nakal lagi. Iya, Ini kamu kayaknya nggak boleh nakal lagi katanya Pak Ustadz gitu. Oh gitu. Berarti itu ada foto cowok itu siapa tuh? Mantan suami ya. Mantan suami. Oh. Jadi Iya. sekarang udah Sekarang udah divorce, udah pisah. jomblo ya.
Jomblo. Kan Jomblo. tadi udah bilang penyanyi sendirian. Jadi aku solo. sendirian nih hidupnya. Oh, Gimana? hidupnya sendirian, makan Iya. sendiri. Kenapa nggak nyanyi Nyuci Mansur? Apa tuh? sendiri, apa Caca tuh? Handika itu. Masak sendiri. Nah, itu bagus tuh, cocok Iya tuh. bener. Jadi kamu nakal lagi. Terus apa lagi tuh? Lari dari. Lari darimu. Wah, ini cocok nih sama kehidupannya nih. Iya. Ada bener istilah juga. al-kalam huwa du'a. Pengalaman pribadi Iya. gitu ya. Setiap perkataan kita menjadi sugesti atau Betul. doa buat kita. Bener. Dulu saya pernah nih, Teh Rinda, Iya. ada ibu-ibu. Itu Ustadz katanya, saya datang sini mau ngapain po? Aduh, saya pengen punya anak. Lah pengen punya anak mah jangan di sini. Kata gue, lakinya ada kagak? Ada katanya. Udah bikin kata gue. Oh, katanya. ada, ya. Udah Ustadz, tiap malam bikin kata dia. Buset rajinan ibu kata segitu ya. Nah, masalahnya apa ibu? Ya pengen konsul lah Ustadz kata dia. Nah, masalahnya apa? Nah, masalah saya Ustadz katanya, kok udah 20 tahun saya nggak punya anak kayak gitu. Lama banget. Udah ya, lama 20 benar. tahun ya. Betah ibu ya katanya. Masalahnya apa? Oh, ini mungkin ibu apa-apa gitu. Oh, saya dulu sering nyanyi Ustadz katanya. Waktu itu hajatan sampai saya nyanyi di hajatan saya. Oh, ibu nyanyi dangdut di hajatannya? Iya katanya. Yang dinyanyiin apa? Yang bagus-bagus apa enggak liriknya tuh? Kata gue gituin. Oh, yang saya nyanyiin ada Ustadz lagunya Mandul. Waduh. Aduh. Mandul. Kan liriknya coba gimana? Mandul. 10 tuh, coba nyanyiin. Aduh, saya nggak tahu ya. 10 tahun sudah kita berumah tangga. Kan itu ya nyanyiin ya? Tetapi belum juga. Mendapatkan putra. Ibu nyanyi berapa kali? 2 kali. Oh, 10 tahun, 20 tahun. Akhirnya udah ibu tunggu 20 tahun aja. Akhirnya setelah ditunggu 20 tahun, ibu coba, takutnya ini kata-kata ibu nih jadi doa. Kalau dalam ini ada namanya mind block. Ini contoh, ada sesuatu, ada kasusnya. Kalau dalam psikis itu mind block, kalau dalam Islam itu ada namanya, tergantung namanya sihir. Kalau dalam dunia spiritual tuh, ya itu sama aja sih namanya. Jadi kalau ada orang, kamu kalau nggak nikah sama saya, kamu nggak laku-laku. Nah itu sehingga jadi mind block di pikiran, Terinda. Sugesti. Ya. Jadi dia kepikiran sehingga dia nggak susah kawin. Itu banyak terjadi. Nah ini yang kasusnya ini nggak hamil-hamil. Ketika dia mind blocknya sudah mulai dibuka, kemudian dia sadar dengan apa yang dia katakan terhadap tubuhnya. Karena darah kita ini punya interaksi. Kemudian akhirnya selama 20 tahun nggak diapa-apain. Alhamdulillah sudah. Langsung punya anak. Langsung punya anak. Oh syukurlah, Kayak alhamdulillah gitu. yang lebih Iya, gitu ya. jadi- Memang sugesti itu ya nggak boleh kita terlarut dalam sugesti yang buruk. ya Betul. sebenarnya. Nanti kita di akhir nanti kita akan cek ya cara bagaimana otak itu bisa memanage suatu keadaan. Nah, Iya. jadi kira-kira ada cerita nggak dari kehidupan Teh Rinda ini? Cerita kehidupan saya sih kebetulan yang unik ya. Suka Ada duka. satu yang benar-benar masih bingung saya gitu dalam hidup ya. Sebenarnya sih masalah saya pernah kemarin itu pengen pindah agama tuh Pak Ustadz. Gitu. Jadi pengen Problemnya apa banget. tuh pemikirannya? Problem saya sih banyak banget ya, komplikasi dalam kehidupan saya sendiri Kayak gitu ya. penyakit diabetes itu komplikasi ya. komplikasi apa ya namanya Pak Ustadz? komplikasi apa? konflik Kompilasi apa komplikasi? Bingung udah tadi. kayak Nah, lagu itu ya intinya gitu. maksudnya. Nah. Pokoknya intinya seperti itu. Terus? Saya pengen banget pindah agama nih kemarin ya. Ya waktu itu. Pengen banget ya namanya lepas, maksud aku keluar dari agama Islam, mau itu aku Waktu itu. agama Buddhis atau Kristen atau kemanapun itu ya. Itu Yang ngerasa mendorong saya itu kenapa tuh faktornya? enggak tahu kenapa, mungkin karena lingkungan juga. Oh, Waktu itu lingkungan lingkungan kehidupan. saya sih rata-rata yang non muslim. Udah gitu kan memang saat kemarin-kemarin itu saya punya godaan banget yang namanya susah banget, berat Digoda banget. Pak Boy, cabe-cabean atau gimana? Iya, apa permasalahannya? Permasalahannya saya sih dalam diri saya sendiri ya. Saya merasa kayak aduh godaan itu berat banget. Saya males banget yang namanya buat beribadah. Itu benar-benar ngelihat yang saya ngelihat, aduh saya pengen banget sholat. Susah banget tuh. Oh, jadi berat Ustadz. untuk melakukan sholat. Iya, itu tuh kayak banyak banget hal-hal yang Tapi ngerenak jin nggak di rumah? Akunya ngerenak setan. kayaknya udah 7 turunan tuh jinnya kan di rumah ya. Oh, gimana? Aku ngerenak jin kan jadi ngedorong ini ya. Kayak Iya gitu, tapi alhamdulillah sih sampai sekarang Ya, masih alhamdulillah. bertahan di Islam walaupun masih benar-benar sekarang tetap, susah ya fokus ya, iya. untuk beribadah tuh gimana tuh ya Pak Ustadz? Saya merasa kayak perang dalam diri sendiri jadinya gitu. Kayak saya pengen banget nih yang namanya deket sama Tuhan, tapi nggak mau dengan cara Islam. Tadinya seperti itu pemikiran saya. Oh, dengan cara yang Mindset lain. saya tuh kemarin tuh seperti itu. Bagaimana caranya? Cuman saya masih ragu antara ini tuh sebenarnya godaan, cobaan atau panggilan
gitu loh. Kemarin-kemarin tuh pengen bertanya itu tuh sebenarnya kenapa gitu loh. Kenapa dalam diri Nah, saya itu yang sendiri, mendorong karena gitu loh. pergaulan atau memang punya pasangan atau gimana atau Semuanya sih sebenarnya mendukung ya. di semua aspek itu Semuanya mendukung. itu sebab ya. Maksud saya tuh yang mendorong saya menjadi pengen juga seperti itu juga. Cuman Atau mencari memang jati diri setelah ya? aku ya awal-awal kemarin-kemarin mungkin aku kuat bangetnya karena aku punya mantan yang non muslim juga. Tapi setelah saya putus dari dia, saya merasa diri saya ya bukan karena orang, berarti karena diri saya sendiri tadinya seperti itu. Cuma setiap saya pengen maju waktu itu untuk pindah agama, ada lagi nih rasa ragu, benar-benar ragu, sedih. Wah banyak banget, apalagi kepikiran keluarga ya, pastinya keluarga Iya, besar ya. Jadi begitu, berpikirnya seperti itu. Sampai akhirnya ya seperti gak punya agama jadinya kemarin-kemarin itu. Iya, tapi sekarang Sampai saya juga mau tanya nih kayak misalnya saya punya ada tato nih tato ya. nih? Iya, saya kan punya tato ada di tangan Apa juga. itu tulisannya tuh? Ini tato tulisannya Ini, saya mohon maaf nih nggak kelihatan nih, soalnya kacamata saya bolong ini. Jadi kalau ini mantul soalnya pemirsa. Oke. Ini soalnya bolong nih, mohon maaf ya. Jadi kalau ini kelihatan mata saya kayak jereng ya. Nah, ya, jadi kayak gitu. Ini Nah, ada tato tulisannya bahasa Rusia ya. Bahasa Rusia apa tuh bacanya? Eusua Reinha. Eusua Reinha. Oh gitu. Ya, ini Itu artinya apa itu? adalah aku adalah ratumu. Jadi ceritanya waktu kemarin itu kapelan gitu sama mantan, cuma sekarang udah gitu. putus. Jadi kan cuma aku adalah ratumu, rajanya udah nggak ada. Oh, rajanya udah nggak ada. Sendiri lagi. Oh, jadi jomblo lagi sekarang. Jomblo lagi ya. Di situ ada, selain itu Di situ ada di punggung ada. Apa? cuman Tato cicak kalau itu? punggung- Becak kayaknya Becak. Pak. Ya kan? Oke. Becak kayaknya Pak Ustadz. Jadi kalau misalnya siang tuh dia narik dulu, malam pulang lagi. Gitu. Jadi ngilang siang ini. Hilang Oh. sekarang. Jadi unik juga nih kisahnya nih. Nah, jadi sekarang tapi tetap Islam ya, Mas Atin. Alhamdulillah sih sampai sekarang tetap Islam, cuman masalah beribadahnya itu masih agak susah banget ya, masih bertentangan banget sama diri sendiri gitu. Ya. Apalagi dengan adanya tato, aku tuh bertanya-tanya lagi Oke. gitu. Gimana sih hukumnya? Aku punya tato, aku Terus pengen sholatnya. sholat. Iya, itu tuh kata orang, kata hadis juga itu tidak sah gitu kan ya Pak. Ya, ada pendapat itu. Ya, yang ada pendapat gitu. juga Jadi nggak saya masuk tersugesti gitu, Oh, tersugesti. Nah, saya ada tato. Kalau misalnya saya sholat, memang sih kata orang, ya tergantung itu kan Allahu alam ya katanya ya. Hanya Allah. Hanya Allah yang tahu diterima atau tidaknya. Cuman kan jadinya sugesti ke saya, mindset ke saya, jadi ya buat apa jadinya saya sholat gitu ya kan. Jadi seperti itu loh kemarin-kemarin berpikirnya seperti itu. Betul. Jadi bagaimana pendapat Pak Ustadz? Nah, orang yang bertato yang mau sholat itu lebih baik daripada orang yang nggak punya tato nggak sholat gitu aja. Oh gitu. Jadi Iya. walaupun ada tato pun, tapi bagaimana dengan hukumnya? Kan di hadis kan ada hukumnya. Hukum seperti nggak itu ya. masalah. Jadi la yudriku kullu la yatruku kullu. Kalau kita memang tidak bisa menyempurnakan kegiatan kita, nah ya sebisa kita aja. Kayak gitu. Contoh, kalau kita lapar, ya mampunya kita cuma makan roti, ya makan. Yang penting kita kenyang gitu loh. Ya, if you feel something, do something, you will get something. Jadi kalau kita menginginkan kebahagiaan, maka cari kebahagiaan itu kan. Nah, pernah ada kisah nih, Mbak, nih. Ada kisah nih psikolog ya kan. Ada satu guru, dia nyuruh berapa muridnya itu, jadi ratusan muridnya disuruh, oke, silahkan tulis nama kalian. Jadi semua muridnya suruh niup balon, suruh tulis nama dia, ya kan. Akhirnya ditulis nama kita, kayak gitu, nama dia. Akhirnya diacak-acak itu balon. Oke, sekarang setelah diacak-acak balonnya, cari nama kalian. Otomatis nggak ketemu dong, kayak gitu. Iya. Ya, itulah happiness itu seperti itu, kebahagiaan itu seperti itu. Jadi kalau kita mencari kebahagiaan itu nggak bakal mungkin bisa dicari tanpa kita orang lain. ciptakan Kan. gitu. Akhirnya ada seseorang temannya itu dapat namanya, oh nama teman saya, akhirnya dikasih ke orang lain. Kemudian temannya juga punya dapat balon temannya dikasih ke orang lain. Anggaplah balon itu kebahagiaan. Yang mungkin tidak kita bisa cari sendiri, namun dengan bantuan orang lain kebahagiaan itu akan dapat. Seperti itu. Makanya jangan kelamaan ngejomblo. Oh, jadi harus cari ya. Iya. Kita tunggu aja Tapi yang semoga ada setidaknya jangan pak boy lah. Nanti habis manis sepadi buang kan gak enak. Iya, gitu. benar juga. Ya, jadi kalau untuk masalah terus agama sebetulnya ya kita sendiri menurut pribadi ya, saya tidak menyinggung agama yang lain, saya tidak cuma kita nih alhamdulillah bangga lah jadi agama Islam.
Kenapa demikian? Ada satu kisah nih, Mbak Rinda. Iya. Mau dengerin kan ya? Oh boleh ya, ada harus apa ya? dengerin Iya. saya. Jadi ada satu kisah nih, ada gubernur Mesir Mbak Rinda. Ini gubernur Mesir ini ada satu pertanyaan. Siapa sih orang yang pantas masuk surga? Gitu kan? Gitu kan? Iya. Apakah agama Nasrani, Yahudi atau Islam? Gitu kan? Iya. Nah, pertanyaan itu yang sering dia. Akhirnya diundanglah 3 pemuka agama. Satu Nasrani, pendeta Nasrani, pastor Yahudi, kemudian Islam. Kemudian ditanya, Nasrani, siapa yang orang yang pantas masuk surga? Saya, di kitab saya, anu gitu. Oke, Yahudi, siapa yang pantas masuk surga? Oke, saya, di kitab saya, anu gitu kan. Kemudian Islam, siapa yang pantas masuk surga? Pada satu yang ditanya Syekh Muhammad Abduh namanya. Siapa yang orang yang pantas masuk surga? Oh, dia jawab dengan simpel, dengan dalil akal. Kalau orang Nasrani masuk surga, saya ini umat Islam pasti masuk surga. Sebab kenapa? Saya umat Islam percaya kepada Nabi Isa, percaya kepada kitab Injil Nabi Isa, dan percaya kepada ajarannya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kalau orang Yahudi yang masuk surga, saya juga umat Islam masuk surga. Kenapa? Karena kami umat Islam percaya kepada kitab Nabi Musa, percaya kepada ajaran Nabi Musa dan Tauratnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kata Syekh Muhammad Abduh, tapi sorry kalau saya umat Islam yang masuk surga, Yahudi Nasrani nggak bakal masuk surga. Enak di ente, tadi kita masuk surga, ente masuk surga. Sebab kami umat Islam, karena mereka Yahudi dan Nasrani tidak percaya kepada Nabi Muhammad, tidak percaya kepada ajaran Nabi Muhammad dan Al-Quran Nabi Muhammad. Seperti itu. Iya. Mbak Rinda. Jadi ya untunglah, alhamdulillah nih udah posisi kukuh imannya. Insya Allah kukuh, kokoh atau kukuh nih? Kokoh. Kokoh. Kokoh itu kalau dalam bahasa Jawa kuah. Kayak kuah soto ya. Insya Allah sih kokoh ya, cuma memang masih Ada nggak butuh hal yang proses paling ya, menyedihkan segala dalam macam. hidupnya? Jadi gini Pak Ustadz, saya mau tanya gitu kan ya. Soalnya kan tadi saya mau tanya solusinya tuh bagaimana. Karena saya kan sekarang ini untuk semangat beribadah tuh nggak ada gitu kan ya. Semangat untuk hidup apalagi gitu ya. Mungkin Mau bunuh diri dong, mau minum baygon gitu. Bukan seperti itu. Oh dikira. Semangat Pernah untuk menjalani nyilet tangan hidup nggak gitu. coba? Oh enggak, nggak pernah. Untungnya alhamdulillah ya kayak gitu ya. Kayak gitu ya. Ya terus? Iya maksudnya gitu ya. Solusinya gimana gitu biar saya tuh bisa semangat, biar saya juga tetap kokoh terhadap keyakinan saya sendiri gitu. Oke. Ini itu problemnya adalah dari hati sendiri. Kan? Iya betul. Tapi ada niat untuk mempertahankan itu kan? Niat sih benar-benar pengen Benar, banget ya karena untuk dekat memang sama Allah didikan sama orang Tuhan. tua, ya. Cuman memang agak susah ya. Itu yang saya bilang susah tadi. banget gitu loh godaannya. Main block itu. Main block. Main block. Jadi mindset ya. Jadi pikiran kita tersetting terhadap satu hal. Enggak, kayak gitu. Jadi untuk mendobrak settingan pikiran itu kita harus manage. Nah, saya mau tanya dulu psikis ente nih. Iya. Ente masih di zona baik atau tidak itu saya tergantung daripada pertanyaan nih. Saya mau tanya. Oke, iya. Rinda. Iya. Oke. Lebih baik dirugikan atau merugikan? Dirugikan. Alasannya? Karena kalau merugikan saya beban sendiri ya, karena saya orangnya yang berpikirnya tuh terus-terusan. Jadi kalau misalnya saya merugikan orang lain itu saya tersiksa sendiri. Kalau dirugikan ya udahlah mau gimana lagi gitu kan, sudah takdir ya udahlah ikhlasin aja. Pasti paling gitu doang ya gitu. Seperti itu sih sebenarnya. Berarti lebih baik dirugikan. Dirugikan. Lebih baik diselingkuhi atau dipoligami? Diselingkuhi. Oke. Kenapa demikian? Kalau dipoligami sakitnya terus-terusan. Kalau diselingkuhi 1 kali doang dan kelar. Kan bisa aja tergantungan itu. Kalau ketergantungan maksudnya gimana? Iya, soalnya saya kalau udah sekali diselingkuhi udah cukup gitu, nggak mau lagi kayak gitu. Terus lebih baik dibunuh atau diperkosa? Dibunuh. Iya. Oke. Kalau ada satu peristiwa Rinda, tiba-tiba ente nih ada perampok, ngejar-ngejar ente, ngejar-ngejar aja gitu. Tiba-tiba perampok tersebut mau memperkosa ente, contoh. Jadi udah harta udah diambil di rumah. Ya, naudzubillah ini. Ini kan namanya gambaran. Kalau ente bisa menghadapi ini berarti ente sesuai kehidupan apapun ente bisa hadapi gitu loh dari pertanyaan ini. Tiba-tiba perampok itu ngejar-ngejar ente sampai ente lari nggak tahu arahnya kemana, tiba-tiba mentok di jurang. Nah, itu perampok ada 5.
yang siap memperkosa ente. Ya, kalaupun 1, 5 nggak peduli lah. Pokoknya perampok itu intinya mau memperkosa ente. Pertanyaannya, ente lebih baik terjun bunuh diri atau diperkosa? Terjun bunuh diri. Oke. Alasannya? Kalau diperkosa saya bakal trauma seumur Tapi kan nyawa ente masih ada. Lalu, ya percuma saya. Oh, iya, Maksud saya percuma saya punya nyawa, tapi setelah digituin gitu kan maksud saya. Jadi kayak beban sendiri, traumanya agak susah hilang sih. Saya seperti itu sih ya. Kalau meninggal ya udah kita kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu kan. Pertanyaan terakhir. Andai kata lu punya suami nih. Iya. Punya suami, terus suami lu pecandu narkoba. Ini andai cerita ngarang-ngarang lah fiktif lah gitu kan. Suami lu pecandu narkoba. Kemudian kata suami lu. Ya, kata suami lu bilang apa? Sakau lah bahasanya. Malam itu kudu punya barang lah untuk dia hisap gitu kan. Andai kata seperti itu. Kira-kira pertanyaannya, ente mau nggak nolongin nyelamatin nyawa suami ente? Ini pertanyaan yang sangat sulit ya. Iya, mau nggak pertanyaannya? Tapi dia kalau setelah dibantu dia bakal tobat lah, gitulah. Oh gitu ya. Kalau kasusnya seperti itu sih saya mau nggak mau pasti saya nolongin. Oke, pertanyaannya, ente harus dapat barang malam itu, dan ente nggak punya uang. Ente nyari uang pinjaman buat darah itu ente nggak dapet. Kemudian datang ke bandar narkoba. Kemudian dia bilang, ente boleh lah, silakan. Ente kalau mau ini kalau nggak, bahasanya ini fiktif lah. Ini tajian saya nggak tahu kan. Ini seperti apa narkoba itu seperti apa saya nggak tahu. Kalau ente nggak minum barang ini, kalau kamu nggak minum barang ini, kamu bakal sakau, gitu kan? Kamu bakal tewas, gitu kan? Oke, kamu sayang nggak sama suami kamu? Ente bilang sayang, gitu kan? Kamu mau nggak nyelamatin suami kamu? Bilang mau, gitu kan? Oke, kamu harus dapetin barang ini. Kalau nggak suami kamu tewas. Pertanyaan, mau nggak nyelamatin suami kamu? Dalam kasus hanya nyelamatin doang. Nyelamatin. Dengan cara apa nggak ininya? Iya, nyelamatin aja dulu. Ini pertanyaannya. Nyelamatin sih. Mau. Dalam kasus yang seperti itu kalau dia tobat sih saya mau. Mau, oke. Dia nggak punya uang. Ente udah nyari uang nggak dapat. Oke, kamu bakal dapat barangnya dengan catatan kalau nggak punya uang, oke. Istri kamu tidur dengan saya semalam, kamu bakal dapat barangnya, kamu bakal selamat. Pertanyaannya, kamu mau nggak tidur dengan laki-laki itu untuk nyelamatin suami kamu? Enggak. Oke. Alasannya? Ya lebih baik saya enggak, lebih baik dia meninggal daripada saya harus menyerahkan diri saya ke apa ya namanya ya, harga diri saya ke orang lain gitu ya kan. Sedangkan untuk suami saya yang konteksnya, kasusnya negatif, itu buruk gitu. Masih murni nih, pemikiran masih positif ini, pemirsa. Belum teracak-acak. Ya, jadi ada 3 jawaban sebetulnya. Yang pertama, saya nggak mau. Berarti ini tipikal perempuan yang ngejaga dirinya dan harga dirinya. Jadi kalau perempuan ada yang bilang, oh saya nggak mau, itu alay itu perempuan kayak gitu tuh. Ada yang mau orang tidur kayak gitu ya. Itu nih silahkan nih para laki-laki kalau mau ngetes ceweknya kasih pertanyaan yang saya tanyakan sama dia nih. Kayak gitu. Jadi kalau jawabannya saya mau tidur dengan dia, katanya. Nggak apa-apa saya dianu-anuin gitu kan. Yang penting kamu selamat, alay itu. Udah pasti tuh perempuan tuh ngaco tuh perempuan. Udah jangan dilanjutin. Kayak gitu. Iya masa mau juga diiniin. Ini nggak ada yang suka. Oke, yang ketiga, saya mau menyelamatin nyawa suami saya, tapi saya tidak dengan cara tidur dengan orang itu. Ada jawaban ketiga seperti itu. Jadi itu jawaban perempuan cerdas. Kalau dia jawabnya kayak gitu, berarti perempuan itu cerdas kayak gitu. Kalau ini tipikal perempuan yang menjaga diri yang kamu jawabannya itu kayak gitu. Jadi macam-macam. Jadi untuk ini pertanyaan tadi, kenapa saya bilang lebih baik ini? Karena pertanyaan itu adalah pertanyaan yang sulit untuk menentukan apakah ente lebih mempertahankan harga diri ente atau nafsu ente, dan ternyata kamu tipikal perempuan yang menjaga harga diri. Insyaallah. Iya. Jadi seperti itu terus. Amin. Makanya jangan terlalu fokus dengan duniawi ya. Jadi karena kalau dunia tuh kayak gini, Bapak Rinda. Jadi kita pengen punya HP gitu kan. Udah gitu kita miliki HP-nya, tiba-tiba muncul merek baru, itu pengen lagi. Benar. Gitu. Jadi kemudian udah muncul merek baru, pengen lagi. Jadi nggak ada habis. Jadi keinginan kita itu seperti anak kecil yang harus disapi. Jadi otak kita ini tergantung
bagaimana cara kita berpikir, betul nggak? Betul. Nah, jadi intisarinya apapun yang kita pikirkan itu bisa terjadi, apapun yang kita ucapkan itu bisa akan terjadi karena otak kita nih menangkap segala hal. Sebetulnya masih banyak konteksnya. Sebenarnya tadi mau terapi juga karena mungkin durasi nanti insya Allah nanti kita bincang-bincang di luar daripada program ini. Nah ini ada satu tips untuk mengaktifkan, ada namanya gini. Saya pernah dibuat konten yang namanya amigdala. Amigdala ini adalah satu komponen di otak itu yang bisa memproduksi segala kebahagiaan. Jadi kalau kita cemas, takut ataupun merasa stres, ini amigdalanya off. Jadi amigdala ini untuk memanage pikiran kita. Nah, cara mengaktifkannya adalah pengaktifan dengan melalui alam bawah sadar ataupun gelombang delta. Nah, saya akan kasih tahu caranya kepada Teh Rinda nih. Nah, contoh gini, perempuan, ini saya kasih tips. Perempuan itu berbeda hipotalamusnya dengan laki-laki. Makanya kalau ini Teh Rinda rumah tangga nih. Kalau misalnya punya suami, tiba-tiba suaminya lagi main game gitu, disuruh kadang-kadang perempuan beda. Nah, jadi kalau laki-laki tuh lagi fokus satu hal tuh nggak bisa diutak-atik. Nah, begitu juga kalau laki-laki, ciri-ciri laki-laki, kalau sebenarnya ada laki-laki yang pernah berselingkuh ataupun apa, itu akan fokus pada perempuan itu dan tidak akan terfokus dengan yang lain. Karena laki-laki itu hipotalamusnya berbeda dengan perempuan, kayak gitu. Makanya tidak bisa multi talent. Iya, tidak beda dengan perempuan. Kalau perempuan ini korpus kalosumnya 30% lebih tebal dari laki-laki. Contoh, ibu-ibu kan kalau misalnya pagi-pagi gitu kan masak tuh, tangan kanan masak, tangan kiri gendong anak, kaki ngepel, mulut ngomelin laki, 4 pekerjaan sekaligus gitu. Nah, itu perempuan beda. Kadang-kadang hati perempuan tuh beda-beda nih, beda-beda solusinya. Kenapa? Karena ada perempuan tuh dalam hal rumah tangga, dalam pergaulan gitu kan. Ada yang kadang-kadang tipikalnya. Jadi kalau perempuan tuh beda otaknya. Mau kemana, Pok? Oh, saya mau beli bebek buat hajatan si Anu. Isi itu mah gini udah cerita panjang. Padahal yang ditanya mau kemana doang. Kan itu perempuan tuh. Iya, Pok ya. Jadi mau kemana? Mau beli bebek deh. Mau kemana, Pok? Mau ke pasar. Ya biasa sih itu, pengen beli ini. Anak saya mah kayak gitu. Kalau misalnya udah cerita panjang. Padahal mau tanya mau kemana doang. Kalau laki-laki mau kemana? Ke pasar, beli baju, udah cukup kan gitu. Tapi kalau perempuan, saya beli pasar, anak saya ngambek mulu nih. Ya biasalah anak saya mah, kalau misalnya ada yang temannya punya ini, udah dijelasin segala hal. Sampai ke uduk-uduk dia jelasin kayak gitu bahasanya. Itu perempuan. Tapi ya, itu tipikal perempuan itu biasa emosinya lebih terarah. Jadi kalau ada emosi terhadap sesuatu hal, dia akan luapkan. Makanya kalau kita punya masalah, luapin. Bisa dengan tulisan, bisa dengan tangisan, bisa dengan emosi. Makanya kalau perempuan yang emosi itu, emosi misal ketemu adik ataupun suami tiba-tiba, kamu ya, kamu kemarin gini. Wah itu kan lebih real, ya realistis. Tapi ada juga satu perempuan yang mana kalau marah itu nggak bilang, memendam, diendep aja. Caranya gimana? Kadang-kadang ada yang pakai caranya sikat gigi suaminya buat ngebersihin WC. Jadi bahaya. Iya, itu lebih bahaya itu. Nah, itu otak perempuan. Makanya saya manage, cara mengaktifkan gelombang alam bawah sadar. Jadi kalau kita udah masuk ke zonanya, kita bisa pikirkan keinginan kita apa. Misalnya kita punya masa lalu, kita delete gitu. Kemudian kalau kita punya keinginan, saya pengen gini. Itu sugesti sendiri. Iya, pengen rajin bekerja, rajin ibadah, rajin segala apapun. Nah, coba sekarang Mbak Rinda tutup mata. Close your eyes. Ucapin, anggaplah kita lagi meditasi. Dengan zikir, meditasi sama aja. Astagfirullahaladzim. 3 kali aja. Ucapin apa aja di hati. Astagfirullahaladzim. 3 kali. Sudah? Itu biasa. Ente masih bisa kedengaran suara saya. Oke. Sekarang Mbak Rinda, ini jangan tidur. Ya. Oke. Mbak Rinda lihat ini mata kita. Jadi mata kita ke atasin. Ke atasin. Bukan kepalanya, nanti matanya doang. Matanya aja, ya. Jadi ini yang hitam-hitam nih, apa namanya sih? Hitam-hitam ini namanya? Bola mata. Iya. Kornea. Iya, kornea. Iya. Ini kornea, ya apa yang hitam-hitamnya ini ke atasin, sampai mentok. Gini. Jadi posisi merem. Merem tapi naikin ke atas. Ya, oke, ntar dulu, merem dulu. Nah, setelah merem dinaikkan ke atas sampai mentok. Tapi jangan dipaksa, takut matanya muter nanti jereng, ya. Oke. Jadi pelan-pelan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pejamkan. Kayak ke atasin. Oke. Udah. Oke. Set, ke atasin sampai mentok. Udah. Bismillah, istighfar. Nah, sambil bayangin masa lalu ya pengen di-delete apa. Anggap udah delete. Itu selama beberapa menit lah, 1 menit, 2 menit itu. Lakukan proses itu. Tarik nafas, oleh mulut. Oke. Gitu. Oke, dan posisi kayak gitu
Kalau saya sugestikan lemes itu akan lemes ya. Gitu. Jatuh kayak gitu. Kemudian hilang keseimbangan. Nah, gitu ya. Oke? Oke. Ya. Udah. Lebih dalam mana? 1 atau 2? 2. Kedua kan? Iya. Nah, itu proses untuk mengaktifkan alam bawah sadar. Jadi kalau mau memprogram otaknya, ada mindset dalam pikiran nih, anu pengen dirubah, itu simpel seperti itu. Lakukan 3 kali sehari lah. Kayak gitu terus. Ya, kayak Selama gitu. berapa menit? 1 menit lebih lah, nggak apa-apa. 2 menit boleh, kalau kuat lebih lama boleh. Kalau saya kadang-kadang setengah jam untuk meriset otak. Jadi bisa dibilang Ketiduran gimana tuh? Wah, itu tidur aja. Makanya kalau lagi posisi gitu nih, lagi diajak imajinasi itu dihipnotis lebih mudah. Nah, itulah memang konsepnya. Ya, jadi ada intisari yang bisa didapat dari percakapan kita hari ini, Bu Rinda. Coba Ada intisari ya. Kesimpulannya sih aku bakal rubah mindset pastinya. Bakal kuatin lagi sugestinya yang baik-baik. Lebih ke situ sih. Insya Allah. Mudah-mudahan ya, menjalani kehidupan jauh lebih baik. Pak Ustadz. Insya Allah nanti kita akan undang lagi. Masih banyak sebetulnya cerita-cerita kegalauan. Boleh yang mau follow Instagramnya silakan disebut. Instagram saya Rinda Pusdeo. Iya, Pusdeo. Rinda Cuma Pusdeo. Instagramnya di lock ya kalian. Jadi jangan main-main kalian. Request dulu berarti. Ya, jadi request dulu. Ya, jadi untuk para fuckboy, hati-hati kalian. Kalian akan berhadapan dengan Apa tuh? dengan saya. Intinya gitu lah. Jadi ini ada kisah kehidupan yang kita bisa ambil karena pada dasarnya ketika manusia di dalam kondisi bawah itu akan mengalami drop ya. Maka dari itu posisikan tubuh kita dengan sebaik-baiknya. Maka kalau ada jam antik kalau kita jual di barang-barang rongsokan ini akan jauhnya lebih murah. Kalau barang antik tersebut kita jual di toko jam, itu jatuhnya juga masih sedang harganya. Tapi kalau barang jam antik tersebut kita jual kepada kolektor, itu akan jauh lebih mahal. Jadi seberapa mahal dirimu ketika dirimu mampu menempatkan terhadap sesuatu di mana kamu bisa dihargai. Seperti itu. Bisa dipahami? Jadi kita akan mahal di hadapan Tuhan kita, di hadapan Allah jika kita menempatkan diri sebaik-baiknya, tidak melakukan masalah apapun, dan insya Allah semua manusia akan menerima kita dalam keadaan apapun. Tetap bahagia di setiap kehidupannya, keep smile. Nah, gimana senyumnya? Itu senyum menggoda, hati-hati. ya. Makasih saya Ustadz Hafid As-Saifi dan terima kasih banyak Ustadz udah memberikan pemasukan sama-sama semoga jadi motivasi. Jangan lupa ya terus tonton program Ngehits ngobrol bareng Ustadz Hafid di Ahsana TV. Jangan lupa di like, share dan komen pastinya Ahsana TV ya. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe dan juga tekan tombol loncengnya. Dan insya Allah kita nanti akan undang lagi Mbak Nona Rinda, insya Allah ketemu, see you next time. Tetap semangat, senyum dalam sebuah kehidupan adalah sesuatu hal yang penting untuk membahagiakan diri kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsana TV.